Kafe awalnya dikenal sebagai tempat untuk menikmati kopi dan berbincang santai, atau hanya sekedar untuk bertemu dengan seseorang. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi kafe mulai berubah. Kini, kafe menjadi salah satu tempat favorit anak muda untuk berkumpul, belajar, bekerja, atau sekedar menghabiskan waktu luang. Bukan hanya karena kopinya, tapi juga suasananya. Banyak anak muda, terutama Gen Z, memilih datang ke kafe karena tempatnya nyaman, desainnya menarik, dan seringkali dianggap sebagai tempat yang kekinian. Di era globalisasi sekarang, media sosial berperan besar dalam hal ini. Banyak kafe yang terkenal bukan karena cita rasa minumannya, tapi karena tampilannya yang estetik dan cocok untuk diunggah di media sosial, seperti Instagram atau TikTok. Bagi sebagian orang, pergi ke kafe sudah menjadi bagian dari gaya hidup, sebuah cara untuk menunjukkan eksistensi diri dan mengikuti tren, atau saat ini lebih sering disebut sebagai fenomena FOMO. Lantas, apa sih FOMO itu? Oke, FOMO itu kan fear of missing out ya, yang mana itu menjadi kecenderungan umum pada generasi Z. Kenapa generasi Z itu sering mengalami FOMO? Karena sebagian besar generasi Z ini hidup di dalam instant gratification. Dalam pengertian kalau mereka menginginkan sesuatu, itu mereka memperoleh dengan cepat. Begitu. Mereka bisa memperoleh dengan cepat dari jawaban AI. Ketika mau bertanya sama orang tua itu, orang tua sibuk, tetapi AI menjawab. Google menjawab. Jadi itu yang bisa kita sebut dengan instant gratification. Nah, karena instant gratification inilah kemudian generasi Z ini mengalami suatu ketakutan kalau kemudian tidak memperoleh informasi yang dia inginkan, sehingga mengalami fear of missing out, takut ketinggalan gitu. Karena apa? Karena sehari-harinya sudah instant gratification, pingin ini didapat, pingin jawaban ini ada, gitu. Cepat sekali waktunya, ya. Nah, jadi fear of missing out ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan generasi Z. Nah, kalau dari sudut pandang prodi ilmu komunikasi itu sendiri, ini kaitannya dengan mahasiswa ya, atau FOMO itu sendiri? Kaitan dengan mahasiswa juga. Oke. Sebetulnya kan FOMO itu sebuah gejala yang dilakukan oleh beberapa orang ya, yang itu sifatnya itu ada rasa cemas, rasa gelisah kalau dia sendiri tidak mengikuti tren, jadi kurang mengikuti zaman gitu, ketinggalan gitu ya. Nah, kalau sudut pandang komunikasi sebetulnya apa yang ada di media sosial itu sah-sah saja, hanya kalau terlalu kebablasan, terlalu mengikuti dan tidak sesuai kemampuan itu kurang bagus. Oke, nah kalau kita lihat khususnya pada masyarakat kota di Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai kota menengah, seperti Solo, Jogja, Malang, kemudian Bandung, Denpasar, itu kan kota menengah. Yang mana kota menengah ini berada di dalam tiga situasi. Generasi Z ini sudah sangat merata, punya akses ke digital media, ya, merata. Mereka itu kan artinya mereka berada di dalam situasi global. Ya, mau mengetahui Nepal bisa dijawab dalam singkat. Oh, Nepal begini. Mau terjadi peristiwa di Bali begini, mereka bisa dijawab. Peristiwa di Ukraina itu mereka terjawab. Semua peristiwa global terjawab di dalam dunia generasi Z ini. Ya, artinya mereka berada di dalam situasi global di situ. Nah, yang berikutnya, situasi lokal seperti masyarakat kita di Surakarta ini, situasi lokal juga merespon global. Di
di situ. Jadi ada sisi-sisi tradisional yang masih hidup dan bahkan berupaya untuk bangkit. Nah, generasi Z berada di dalam situasi 3 kekuatan ini. Sehingga bisa kita katakan identitas generasi Z di kota menengah ini adalah generasi yang global gitu. Global tapi masih terikat pada lokalitas tradisi dan lain sebagainya gitu. Misalnya seperti itu. Bisa konsumerisme itu karena kemudian keinginan generasi Z ini yang mana dia selalu terekspos dengan dunia shopping online ya. Selama itu ada duit, itu dia bisa terjawab gitu. Sehingga fear of missing out-nya itu terjawab. Jangan-jangan ini souvenir atau apa itu BTS itu udah diambil orang, udah dibelanjain orang misalnya. Saya mau beli duluan gitu. Kira-kira walaupun harganya murah mungkin 25.000, 10.000, 15.000, tapi udah gregetan gitu kan, takut nanti diambil orang lain, tahu-tahu habis stoknya gitu, seperti itu. Jadi ini pasti akan mempengaruhi identitas generasi Z. Generasi Z ini memiliki kecenderungan untuk melakukan segala sesuatunya dalam waktu tempo yang cepat, tetapi memperoleh banyak. Begitu. Anthony Giddens menjelaskan bahwa globalisasi adalah proses intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh, sehingga peristiwa di satu lokasi dapat dipengaruhi oleh kejadian di lokasi lain. Artinya, dunia menjadi tanpa batas informasi, budaya, dan nilai-nilai global mengalir cepat melalui media, teknologi, dan ekonomi. FOMO menggambarkan kecemasan sosial ketika seseorang merasa tertinggal dari tren, kegiatan, atau pengalaman yang dilakukan oleh orang lain. Dari rasa takut tertinggal inilah muncul perilaku konsumerisme. Dari sini, bagaimana tanggapan dari anak muda itu sendiri mengenai fenomena FOMO nongkrong di kafe ini? Halo, perkenalkan, nama aku Gladys Laureta dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A. Menurut aku ya, FOMO tuh kan fear of missing out. Kayak kita takut ketinggalan hal-hal yang lagi dibicarain sama teman-teman, dan kayak ada perasaan takut gitu loh, takut nanti kita nggak dianggap dalam suatu pertemanan. Mungkin itu sih yang mempengaruhi anak-anak sekarang buat ikut-ikutan FOMO gitu. Jujur pernah sih aku FOMO gitu. Nah, boleh ceritakan gitu pengalaman dari Kak Gladys? Jadi dulu waktu jaman-jaman COVID ya, itu kan banyak banget tuh orang yang beli album-album apa merchandise K-pop idol, dan situ tuh aku FOMO guys. Aku ikut-ikutan beli merchandise gitu. Tapi dari FOMO itu jujur ada dampak positifnya sih, karena dari situ aku jadi jualan. Situ aku bikin group order, aku jualan potokan-potokan dari asal Korea, kan lebih murah. Nanti aku jual lagi di Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Gitu. Berarti apa yang kamu dapat dari FOMO itu udah jadi kayak dampak positif? Iya, menurut aku dampak positif. Oke, kalau dampak negatifnya apakah ada gitu? Ada sih, dampak negatifnya tuh menurut aku jadi lebih boros, kayak impulsif banget. Aku ngeliat barang lucu, lucu banget ini merchandise-nya, aku beli. Itu menurut aku impulsif banget. Berarti FOMO ini bisa dikaitkan dengan konsumerisme ya? Betul sekali. Tapi kalau dengan krisis identitas, apakah FOMO ini tuh juga bisa membuat krisis identitas? Menurut aku bisa sih, karena kan FOMO tuh kayak kita ikut-ikutan sesuatu hal yang kita nggak tahu sebenarnya itu tuh kita tuh nyaman nggak sih dengan hal tersebut. Bisa aja itu malah kayak bikin kita nggak nyaman dan kita malah kehilangan identitas kita sendiri. Menurut aku solusinya pertama dari dalam diri kita sendiri sih, gimana kita bisa punya fondasi yang kuat buat nggak terlalu ikut-ikutan sama hal-hal yang lagi ngetren. Terima kasih banyak Kak Gladys atas waktunya. Sudah selesai guys, sudah selesai. Jadi, kesimpulannya, fenomena FOMO ini bisa menjadi positif maupun negatif tergantung dari cara pandang kita dari sisi mana. FOMO yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik, atau justru yang malah merugikan hidup kita, seperti terjerumus dalam konsumerisme atau mengalami krisis identitas. Dengan begini kalian bisa memilih FOMO yang ingin kalian ikuti,
asalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita.